Hai semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Box. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film berjudul Drunken Master Sugihye. Film ini akan menceritakan seorang pemuda ahli kungfu bernama Su Chan, yaitu seorang putra pejabat yang sempat dijebak menggunakan narkoba dan berada di dalam keterpurukan. Namun meskipun begitu, ia dapat bangkit kembali dan berkat minuman arak menggunakan jurus mabuknya ia mampu mengalahkan penjahat yang menyebarkan opium. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita masuk ke filmnya. Pada awal film, kita diperlihatkan sekelompok tentara yang dipimpin oleh Laksamana Sugui mendatangi suatu tempat untuk menggerebek orang-orang di sana yang memakai opium. Setelah mendapatkan opium di sana, mereka mengumpulkan dan membakar opium yang berhasil mereka dapatkan di tengah kota Guangzhou. Malam harinya, Sugui bersama beberapa temannya berkumpul untuk membahas tentang rencana mereka membersihkan opium di kota Guangzhou. Tiba-tiba, terdapat seorang wanita bernama Pian Pian datang di sana dan menari-nari. Menggunakan matanya yang berwarna aneh dan juga gerakan tangannya, ia berhasil membuat Sugui beserta teman-temannya terhanyut di dalam ilusi. Di dalam ilusi mereka, muncul wanita-wanita cantik, dan wanita-wanita tersebut menggoda teman-teman Sugui. Sedangkan Sugui sendiri, ia berjalan menghampiri Pian Pian, dan ketika Pian Pian mengeluarkan pisau untuk menusuk Sugui, tiba-tiba seorang pengemis datang menyelamatkan Sugui. Sementara teman-teman Sugui yang tersadar, akhirnya mereka melihat wanita-wanita itu berubah menjadi tengkorak yang di kepalanya terdapat ular. Sampai akhirnya pengemis tersebut berhasil mengusir Pian Pian pergi, kemudian ia memperkenalkan dirinya kepada Sugui. Ternyata pengemis tersebut adalah guru Su Chan dan ia juga ketua organisasi pengemis yang memiliki nama Liu Jiang. Sementara itu di suatu tempat makan, terdapat pertunjukan tarian yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Ruyu. Setelah pertunjukan selesai, Pangeran Soto yang sepertinya tertarik kepada Ruyu menghampiri Ruyu dan menggodanya. Tiba-tiba Su Chan yaitu putra Sugui dan juga kekasih Ruyu datang menghentikan Pangeran Soto. Kemudian terjadi perdebatan antara mereka dan anak buah Soto yang tak terima menyerang Su Chan. Namun ia tak dapat menandingi kehebatan Su Chan. Oleh karena itu, Soto mengajak anak buahnya untuk pergi dari tempat itu. Setelah itu, Su Chan menemui Ruyu dan ia memberikan liontin peninggalan ibunya kepada Ruyu. Karena dulu ibu Su Chan meminta Su Chan untuk memberikan liontin itu kepada calon menantunya. Beberapa waktu kemudian setiba di rumah, Su Chan dihukum oleh ayahnya karena ayahnya meminta Su Chan untuk mengikuti ujian militer namun Su Chan selalu menolaknya. Selain itu, Sugui mengetahui bahwa Su Chan telah membuat masalah dengan Soto. Dan selama ini, Sugui telah mengumpulkan bukti-bukti kejahatan Soto karena ternyata Soto dan sekutunya telah bersekongkol dengan musuh asing menjual opium ke negara Cina dalam jumlah besar. Sementara itu, Pian Pian yang ternyata disuruh Soto untuk membunuh Sugui, ia melapor kepada Soto bahwa ia gagal membunuh Sugui. Kemudian, Pian Pian mencoba menghibur Soto menggunakan jurus ilusinya. Di tempat lain, Sugui menemui Ruyu dan ia ingin memberikan beberapa perhiasan serta ia meminta Ruyu untuk menjauhi Su Chan. Namun, karena Ruyu sudah terlanjur menyayangi Su Chan, ia pun menolak permintaan Sugui. Sedangkan Su Chan kini ia sedikit mabuk karena meminum arak dan ternyata alasan ia tak mau mengikuti ujian militer karena pada saat ia belajar ia selalu mengingat kematian ibunya. Tiba-tiba Liu Jiang datang di sana dan ia memukuli Su Chan yang sedang galau. Sementara itu, Kozaki bersama Pian Pian sedang bercakap-cakap. Dan dari percakapan mereka dapat kita ketahui bahwa mereka memanfaatkan Soto yang telah terpikat mengumpulkan kekayaan dengan opium untuk mengurus siapapun yang ingin menggagalkan bisnis opium mereka. Di lain tempat, Ruyu yang sedang bersama Su Chan mencoba merayu Su Chan agar Su Chan mau mengikuti ujian militer. Akhirnya, Su Chan mau mengikuti ujian militer karena jika Su Chan lolos ujian militer, Ruyu mau menikah dengannya. Dan kabar itu sudah diketahui oleh Sugui serta anak buah Soto yang juga mengetahui melapor kepada Soto. Mengetahui hal itu, Pian Pian ingin menjebak Su Chan menggunakan opium. Beberapa waktu kemudian, ketika Su Chan berdoa untuk ibunya, tiba-tiba Pian Pian datang di sana. Dan karena Su Chan terkena ilusi Pian Pian, ia melihat Pian Pian berubah menjadi Ruyu serta ia terjatuh pingsan. Singkat cerita, esok pun tiba.
Kini ujian militer dimulai dan terlihat Suchan dengan kemampuan bela dirinya yang hebat mampu mengalahkan beberapa lawannya. Di pertandingan final, ia bertemu seorang pria berbadan besar dan akhirnya Suchan berhasil mengalahkan pria itu dengan mudah. Setelah itu, di tengah arena pertandingan terjadi sesuatu yang aneh dengan Suchan. Dan orang-orang yang melihat Suchan, mereka menyimpulkan bahwa Suchan kecanduan narkoba. Tak lama kemudian, sekelompok tentara yang dipimpin oleh Komaris Widana datang di sana untuk menangkap Suchan karena Suchan diduga menggunakan opium. Dan mereka memasukkan Suchan ke dalam penjara. Sementara itu, pelayan Sugui yang mengetahui bahwa Suchan ditahan karena diduga menggunakan opium, ia melaporkannya kepada Sugui. Mengetahui hal itu, Sugui menemui Komaris Widana untuk memintanya membebaskan Suchan karena ia percaya bahwa Suchan tak mungkin menggunakan opium. Tiba-tiba, Soto muncul di sana dan ia mengatakan kepada Sugui bahwa ia akan membebaskan Suchan jika Sugui mau bekerja sama dengannya. Namun, karena pendirian Sugui yang kokoh untuk memberantas opium, ia pun menolak tawaran Soto. Malam harinya, terdapat beberapa orang yang diperintah Soto mendatangi rumah Sugui, dan salah satu anak buah Soto melapor kepada Soto bahwa mereka tak menemukan apapun di rumah Sugui. Tak lama kemudian, terdapat seorang pelayan datang memberitahu Soto bahwa Ryu datang untuk bertemu dengan Soto. Rupanya, Ryu mengetahui bahwa Suchan ditahan dan kedatangan Ryu di sana untuk meminta bantuan Soto membebaskan Suchan. Dan akhirnya, karena Ryu bersedia untuk melakukan apapun yang Soto minta, Suchan kini dapat terbebas. Setelah bebas, Suchan pulang ke rumahnya. Betapa terkejut dan sedihnya ia ketika sampai di rumahnya karena ia menemukan keluarga terutama ayahnya yang sudah tergeletak mati karena dibunuh oleh anak buah Soto. Kemudian, Suchan mendatangi tempat Soto bertujuan untuk balas dendam. Setelah mengalahkan beberapa anak buah Soto, akhirnya ia bertemu dengan Soto. Namun, langkah Suchan terhenti setelah ia melihat Ryu ada di sana, dan kesedihan Suchan bertambah ketika Soto mengatakan bahwa ia telah bersenang-senang dengan Ryu. Dan akhirnya, Suchan terjatuh karena tersayat pedang dan dipukul oleh anak buah Soto. Beberapa waktu kemudian, Suchan tersadar dari pingsannya, dan kini ia berada di tempat Liu Jiang. Sementara itu, Ryu mendatangi tempat organisasi pengemis untuk mencari Suchan, namun ia bertemu dengan seorang pengemis bernama King Li yang menjelek-jelekan Suchan. Untung saja Liu Jiang datang, kemudian ia membawa Ryu untuk menemui Suchan. Melihat kedatangan Ryu, Suchan tak mau menemui Ryu karena ia masih kecewa dengan Ryu. Ryu yang merasa bersalah meminta maaf kepada Suchan, dan ia mengembalikan liontin yang pernah Suchan berikan kepadanya. Beberapa waktu kemudian, Suchan mengamuk karena ia tak dapat mengendalikan dirinya yang kini kecanduan opium, dan Ryu yang berada di sana berusaha untuk menenangkan Suchan. Tiba-tiba, Li Jiang datang di sana dan ia yang melihat Suchan tak dapat mengendalikan dirinya, ia pun meminumkan arak yang ia bawa kepada Suchan. Hari demi hari berlalu, di setiap harinya Liu Jiang memberi minum Suchan arak, sampai akhirnya Suchan dapat keluar dari candu narkobanya. Setelah itu, Liu Jiang mengajari Suchan bela diri dalam kondisi mabuk, dan dengan sempoyongan Suchan mengikuti gerakan Liu Jiang. Sampai akhirnya Suchan berhasil menguasai gerakan bela diri yang telah diajarkan oleh Liu Jiang. Dan kini Suchan berniat membalaskan dendam keluarganya kepada Soto dengan membunuhnya. Namun Liu Jiang melarangnya dan menyarankan Suchan untuk mengumpulkan bukti kejahatan Soto, serta melaporkan kepada petugas penghancuran opium yang baru pengganti Sugui. Oleh karena itu, Suchan mengingat bukti-bukti kejahatan Soto yang telah dikumpulkan oleh ayahnya, dan ia kembali ke rumahnya untuk mengambil bukti-bukti tersebut. Keesokan harinya, King Li yang ternyata mengetahui bahwa Suchan mengambil sesuatu di rumahnya, ia pun melaporkannya kepada Soto. Mengetahui hal itu, Soto menyuruh Pian Pian bersama King Li untuk membereskan hal itu. Kemudian, Kosaki memberitahu Soto bahwa Menteri Guying yaitu penanggung jawab penghancuran opium yang baru akan datang di kota Guangzhou, dan ia khawatir jika Guying mengacaukan bisnis mereka. Oleh karena itu, Soto menemui Guying dengan memberikan sekotak emas bertujuan Guying mau bekerja sama dengannya. Dan Guying mau menerima emas itu yang berarti ia mau bekerja sama dengan Soto. Sementara itu di markas organisasi pengemis, terdapat anak buah Pian Pian beserta Pian Pian datang di sana dan mereka menyerang pengemis-pengemis yang ada di sana. Suchan bersama Liu Jiang yang mengetahui kedatangan anak buah Soto, mereka berdua mencoba untuk melawan anak buah Soto. Namun sayangnya, Liu Jiang harus terluka karena ditusuk pisau beberapa kali oleh King Li yang mengkhianatinya. Kemudian, Suchan yang melihat Liu Jiang terluka, ia membawa Liu Jiang ke tempat yang aman. Dalam keadaan sekarat, Liu Jiang meminta maaf kepada Suchan karena ia tak bisa melindungi Ryu yang diculik oleh seseorang, serta ia meminta Suchan untuk menyelamatkan Ryu. Dan akhirnya, ajal menjemput nyawa Liu Jiang. Keesokan harinya, teman Ryu datang ke tempat Suchan untuk memberitahu Suchan bahwa Pian Pian ingin melakukan pertukaran di hutan antara Ryu dengan bukti-bukti kejahatan Soto yang dibawa Suchan.
Tak berselang lama, Susan langsung bergegas pergi ke hutan untuk menyelamatkan Ryu. Kemudian, Susan memberikan bukti-bukti kejahatan Soto kepada Pian Pian. Namun, anak buah Soto yang bersembunyi tiba-tiba muncul menyerang Susan. Akhirnya, Susan berhasil mengalahkan anak buah Soto dan ia langsung menyelamatkan Ryu. Sedangkan Pian Pian yang berhasil kabur, ia memberikan bukti-bukti yang berhasil ia dapatkan kepada Soto. Beberapa waktu kemudian, ketika Susan merawat Ryu yang sedang sakit, terdapat seekor merpati datang membawa sepucuk surat. Sementara itu, bisnis Soto bersama sekutunya semakin berjalan lancar, dan kini mereka ingin mengirim opium dalam jumlah besar. Namun tiba-tiba, Suchan, Guying beserta pasukannya datang di sana. Karena ternyata sebelumnya Suchan menemui Guying untuk meminta bantuannya melawan Soto dan melenyapkan opium demi kebaikan negara. Oleh karena itu, akhirnya Guying tersadar dan mau membantu Suchan untuk mengalahkan Soto. Kemudian terjadi perdebatan antara Guying dengan Soto yang dilanjutkan dengan pertarungan antara mereka beserta pasukan mereka. Suchan dapat mengalahkan Pian Pian, kemudian ia bertarung dengan Soto. Dan karena kemampuan bela diri Soto yang ternyata luar biasa, Suchan kewalahan melawannya. Namun tak disengaja, arak yang berada di wadah menumpahi wajah Suchan dan Suchan dapat bangkit serta ia meminum arak itu. Setelah itu, dalam keadaan mabuk Suchan menjadi kuat dan akhirnya ia berhasil mengalahkan Soto menggunakan gerakan bela diri yang telah diajarkan oleh gurunya. Beberapa waktu kemudian, Guying menyampaikan titah kaisar yang memberikan penghargaan kepada Suchan sarjana nomor 1 ujian militer karena Suchan memiliki kemampuan bela diri yang hebat dan juga karena Suchan telah melenyapkan Soto beserta sekutunya. Selain itu, Suchan harus mengabdi di ibu kota menjadi petugas pengadilan. Film pun selesai, saya Bagus pamit, terima kasih dan sampai jumpa.